Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat lahir maupun batin. Sahabat yang diridhai Allah, pada pertemuan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Mari kita mendengar sebuah kisah tentang seorang yang sangat merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun sangat cinta kepadanya. Dialah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bilal bin Rabah menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan, "Wahai Abu Bakar, tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi. Wahai Khalifah, tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Setiap kali azan, aku pasti teringat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku tidak sanggup menyebut nama beliau. Kemudian Abu Bakar mengizinkan Bilal bin Rabah untuk tidak azan lagi, untuk tidak memandangkan azannya kembali. Lalu Bilal pergi dari Madinah menuju Syam. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan Bilal berada di Syam. Sampai pada suatu hari ia bermimpi. Di dalam mimpinya kemudian ia menangis terseduh-seduh sampai terbangun. Dan keluarganya pun bertanya, "Ada apa Bilal? Ada apa Bilal? Kau tak pernah menangis seperti ini. Ada apa wahai Bilal?" Lalu Bilal bin Rabah dalam tangisannya mengatakan, Aku takut sekali. Dalam mimpiku Rasul mengatakan, Bilal, gersang hatimu. Bilal, sudah matikah hatimu Bilal? Sudah lama kau tak mengunjungiku. Sudah lama kau tak mengunjungiku ke Madinah, wahai Bilal. Maka Bilal dengan tangisan yang tersubuh-subuh mulai kembali pergi berangkat ke Madinah. Ia mulai mengambil ontanya, mulai bergegas untuk menuju ke Madinah. Dalam perjalanannya ia tak pernah beristirahat. Ia terus pacu untanya untuk sampai di Madinah. Ia ingin melepaskan kerinduannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pada akhirnya ia melihat kota Madinah, ia merasakan rindu yang amat sangat besar, sambil mengatakan, "Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam bangunan ini aku pernah bersamamu. Wahai Rasulullah, kerinduanku sudah mulai memuncak. Maafkan aku yang tak pernah azan kembali, wahai Rasulullah." Lalu Bilal bin Rabah pada akhirnya terus berjalan sampai tiba ia di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan suara parau dan lirih lalu ia mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum
alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Kata Bilal. Bilal tak sanggup membendung air matanya. Ia merasa begitu rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak lama kemudian ada seseorang yang menepuk pundak Bilal. Bilal, kau sudah kembali ke Madinah, wahai Bilal. Dan Bilal pun menoleh. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Bilal pun mulai memeluk Abu Bakar sambil menangis. Bilal mengatakan kepada Abu Bakar, "Aku takut, wahai Abu Bakar, aku takut. Kenapa dengan dirimu, wahai Bilal?" kata Abu Bakar. Rasulullah datang menghampiriku dalam mimpiku. Ia marah kepadaku, wahai Abu Bakar. Ia mengatakan bahwa hatiku keras, bahwa hatiku kering karena aku tidak mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Aku takut, Abu Bakar. Aku takut, wahai Abu Bakar. Aku takut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkanku, kata Bilal sambil menangis terseduh-seduh. Dan Abu Bakar pun mulai menenangkan Bilal bin Rabah dan mengatakan, "Bilal, air mata yang turun karena rindu kepada Rasulullah SAW tidak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan kau adalah orang yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan." Maka kembalilah Bilal memeluk Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, "Betapa aku rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abu Bakar." Maka Abu Bakar mengatakan, "Bilal, kumandangkanlah azan lagi, wahai Bilal, azanlah kembali," kata Abu Bakar. Bilal pun menjawab, Tidak, wahai Abu Bakar. Aku tidak akan pernah sanggup untuk melakukan itu. Karena itu semua membuat aku semakin mengingat Rasulullah. Aku semakin menangis jika aku mengumandangkan azan itu." Maka ada dua anak kecil datang menghampiri Bilal bin Rabah. Dia adalah Sayyidina Hasan dan Husain. Memeluk Bilal dan mengatakan, "Wahai kakek Bilal, kami cucu-cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumandangkanlah azan kembali, wahai Bilal. Betapa kami rindu dengan suaramu, wahai Bilal." Kemudian Bilal bin Rabah memandang wajah kedua cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut dan memeluk kedua cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dengan memeluk cucu kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Bilal mencium bau Rasulullah, mencium wangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada pada kedua cucunya tersebut. Dan pada akhirnya Bilal mengatakan, baik, aku akan coba untuk mengumandangkan azan kembali." Maka Bilal memutuskan untuk mengumandangkan azan kembali, dan orang-orang pun sudah mulai berkumpul di dalam masjid.
Dan kemudian Bilal, si orang hitam ini, namun dengan pancaran wajahnya Bilal yang sangat bercahaya, mulai memecahkan barisan. Bilal bin Rabah mulai memanjat ke menara dengan tangis yang terseduh-seduh. Kemudian dengan tubuh bergetar dan tangan yang sudah dingin, kata Bilal, aku akan mengumandangkan azan kembali. Aku akan menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kemudian melihat Bilal, dia kembali ke Madinah. Lalu ketika Bilal pada akhirnya perlahan-lahan mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua orang menangis. Semua orang mendengar dan bertanya, apakah Rasulullah SAW hidup kembali? Namun apa yang terjadi? Tidak. Rasulullah tidak akan pernah hidup kembali. Itu hanya suara Bilal. Dia kembali ke Madinah. Itu adalah suara Bilal bin Rabah saja. Orang-orang kembali menangis terseduh. Mendengar suara Bilal membuat semua orang rindu kepada Rasulullah SAW. Lalu Bilal terus mengumandangkan azan. Kemudian ketika Bilal mengucapkan lafaz asyhadu alla ilaha illallah, disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bergetar. Namun ketika disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah Muhammad, ketika sampai kata Muhammad, Bilal pingsan, Bilal terjatuh, dan seluruh orang yang berada di dalam masjid menangis merang-rang karena merasakan kerinduan yang amat dahsyat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam masjid mereka satu persatu tumbang ketika Bilal pada akhirnya mengucapkan kata Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Ketika Bilal mengatakan, mulai terbangun dari pingsannya, Bilal mengatakan, aku tidak bisa mengumandangkan azan, terlalu rindu aku pada Rasulullah SAW. Maka jangan paksa aku untuk mengumandangkan azan kembali, aku tidak sanggup menyebut nama Rasulullah SAW. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang di sana kemudian pada akhirnya bertambah kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu besar sekali. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sama seperti Bilal bin Rabah merasakan kerinduan yang amat sangat besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengan kisah ini, semoga dapat menghantarkan kita semua menjadi orang yang sangat merindukan Rasulullah, orang yang sangat mencintai Rasulullah. Itulah kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah pelajaran yang baik dalam kisah Bilal bin Rabah. Baiklah, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.